Baik, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tetap di turunan alkana. Setelah minggu lalu kita membicarakan tentang alkohol dan ether. Insya Allah hari ini kita lanjutkan di golongan yang ketiga, yaitu di golongan aldehid dan keton. Namun sebelum kita mulai, kita review dulu ya materi yang sudah kita dapatkan di minggu lalu. Nah, kalau ada struktur kayak begini, anak ini termasuk golongan alkohol atau ether untuk materi sebelumnya? Alkohol. Alkohol. Namanya apa kira-kira kalau ada struktur kayak begini? Masih ngejar memberi namanya? Cara memberi nama yang pertama adalah kita tentukan dulu rantai utamanya ya. Yang paling panjang rantainya berarti itu ada 4. Terus kita kasih nomornya 1, 2, 3, 4. Ada cabang di nomor 2 sehingga namanya adalah 2-metil 1-butanol. Itu yang minggu lalu. Kalau ada struktur kayak begini, rantai utamanya berapa? 4 juga ya. Nomor 1 yang paling kanan apa paling kiri, Rek? Ini, Rek, untuk yang struktur ini. Kanan. Nah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Terus ada cabang. Namanya apa jadinya? 2-metil 2-butanol. Insya Allah mudah yang alkohol. Kalau ini yang ether, rantai utamanya berapa itu? 4 juga ya. Nomor 1 yang kanan apa yang kiri? Kanan. Kanan. Ini 1, 2, 3, 4. Terus yang ini itu nanti bertindak sebagai gugus alkoksinya gitu ya. Sehingga namanya adalah metoksi di nomor 2, 2-metoksi butana. Kalau yang ini, rantai utamanya ada 3, 1, 2, 3. Nomor 1 boleh dari sini, boleh dari sini. Nah gitu, ini sebagai gugus alkoksinya, C-nya ada 2, dari kata etona jadi etoksi, 3 propanatrika di nomor 2. Nah, gampang ya untuk memberi nama struktur baik alkohol maupun ether. Ini materi minggu lalu anak-anak. Hari ini kita akan masuk di sini ya, golongan yang ketiga dan keempat, yaitu golongan aldehid dan keton. Yang kita bicarakan juga tetap sama, ada tata nama, ada cara membedakannya, ada isomer, serta sifatnya. Insya Allah lebih cepat untuk membahas materi ini karena dasarnya ada di alkohol dan ether. Kalau strukturnya ini anak-anak, di awal dulu ya, waktu kita mengenalkan gugus fungsi, aldehid dan keton itu perbedaannya hanya di sininya. Setelah C ada H, berhenti di H, nggak ada karbon lagi, itu adalah ciri dari aldehid. Namun kalau setelah ada karbon, ada rantai lagi, itu masuk golongan keton. Gugus CO ini disebut sebagai gugus karbonil istilahnya. Lah karbonilnya itu yang menentukan ciri dari golongan aldehid dan golongan keton. Sedangkan rantai karbon anak-anak yang R itu boleh diganti dengan hidrogen, berarti C1 itu ada golongan aldehidnya. Bisa diganti dengan golongan alkil, berarti rantai karbon begitu, atau aril. Aril itu golongan benzena. Jadi ada struktur lingkar bentuk benzena. Kemudian kalau dalam keton anak-anak, antara R dan R aksen itu nggak boleh sama. Nggak boleh atom hidrogen, boleh sama tapi bukan atom hidrogen. Kalau salah satunya diganti dengan hidrogen, dia bukan golongan keton lagi, tapi sudah berubah menjadi golongan aldehid. Itu cirinya begitu ya, untuk aldehid dan keton. Sama rumus umumnya ini CnH2nO. Baik aldehid maupun keton, ternyata rumus molekulnya itu sama. Karena ada ikatan rangkapnya, 2 atom hidrogennya hilang. Ini penandanya ya, gugus fungsinya tadi CHO, kalau keton itu CO. Terus ini perbedaannya lagi. Golongan aldehid itu bisa mereduksi Fehling anak-anak, menghasilkan endapan warna merah bata. Nanti kita bahas di bagian akhirnya ya. Kemudian dia juga bisa mereduksi Stolens membentuk cermin perak. Kalau anak-anak ke rumah sakit, misalkan ada pasien diduga terkena penyakit gula, dalam gula itu kan ada gugus aldehidnya anak-anak ya. Mendeteksinya nanti menggunakan Fehling ini. Jika urin, nanti diuji dengan Fehling, terbentuk endapan merah
bata, berarti orang itu terkena penyakit gula. Identifikasinya gitu anak-anak. Jadi aplikasinya nanti di bidang kedokteran itu ada. Nah kalau cermin perak, jika anak-anak di rumah ada cermin yang peninggalan mbah sampean zaman dulu, belakangnya gelap itu loh ya. Lapisan gelapnya itu perak anak-anak. Nanti kita bisa buat di lab, ada gambarnya di akhir nanti kita buktikan contohnya gitu ya. Tapi kalau golongan keton, itu baik dengan Fehling maupun Tollens tidak bisa bereaksi. Itu perbedaannya. Untuk kepolaran, ini sama-sama polar akibat adanya gugus karbonil. Kemudian untuk titik didihnya, jika rantainya adalah sama-sama lurus, tidak ada yang bercabang begitu, titik didih yang golongan keton itu lebih tinggi anak-anak, karena ini lebih apa ya? Lebih polarnya lebih kuat dibandingkan yang ini. Itu titik didihnya. Tapi kalau jumlah C-nya sama, tapi yang satunya bercabang, yang bercabang lebih rendah, titik didihnya gitu. Jadi kita bisa analisis dari struktur rantainya. Gampang ya bagian ini. Nah, yang utama itu di sini, yaitu di bagian tata nama aldehid dan keton. Aldehid itu tata nama umum anak-anak, atau tata nama trivial. Jadi kayak alkohol kemarin ya. Alkohol itu adalah tata nama umum yang ada di perdagangan. Sedangkan kalau di tata nama internasionalnya, itu adalah golongan alkanal. Jadi ada dua penamaan, aldehid dan alkanal. Kalau alkohol, ada alkanal, begitu. Mesti ada dua bagian. Keton juga sama, keton itu tata nama perdagangan. Sedangkan tata nama ilmiahnya itu menggunakan kata alkanon. Bagaimana cara beri nama untuk masing-masing anak? Ada aturannya sekarang, gak boleh ngawur gitu ya. Untuk yang aldehid, tata nama umum ini memberi namanya adalah didasarkan pada asam karboksilat induk. Karena aldehid itu adalah turunan dari asam karboksilat. Diakhiri dengan kata ini, anak. Ada kata-kata aldehida di akhirnya. Habis ini ada contohnya gitu ya. Tapi kalau menggunakan tata nama yang eupak itu lebih mudah. Kata ana di dalam alkanal diganti dengan kata anal. Ana pada alkana diganti dengan anal. Itu memberi namanya. Kayak apa kemarin? Alkana pada alkohol itu ananya diganti dengan anal. Ada kemiripan memberi namanya. Kalau keton, itu mirip eter memberi namanya. Alkil, keton. Kalau sebagai ayupak, namanya adalah alkana, ananya diganti dengan kata anon. Begitu. Biar nggak bingung, langsung ke contoh. Contoh ini. Aldehid paling sederhana, itu C-nya 1, anak-anak. Ada atom C, gitu ya. Ngikat O, H, dan H. Jadi belum punya rantai samping. Namanya, ini ditemukan di dalam asam format. Asam format itu asam semut. Jadi kalau anak-anak pas nginjak semut gak sengaja, mites semut gak sengaja, itu kan baunya gak enak anak-anak ya. Lah bau gak enak semut itu adalah dari asam format. Asam format itu dipakai oleh petani karet untuk menggumpalkan getah karet. Jadi getah karet itu gak cepat menggumpal dari pohon kalau belum dikasih asam format atau asam semut. Asam semut itu sebagai golongan asam karboksilatnya, kalau sebagai aldehid diturunkan namanya. Kata-kata at dalam format diganti dengan aldehid, sehingga namanya menjadi formaldehida. Gitu. Kalau tata nama ayupaknya itu menggunakan metanal. Dari kata metana, C-nya 1 ya, kata-kata ana diganti dengan anal menjadi metanal. Kalau ini di industri anak lebih dikenal sebagai apa? Formalin. Tahu ya formalin ya? Yang suka makan bakso, sing bakso ini kenyal, lek dibanting mental-mental kayak bola gitu. Semut aja gak mau dekat, lalat gak mau dekat, itu berarti menggunakan formalin. Nah, formalinnya itu ini rumus kimianya, yaitu formaldehida. Untuk keton ada nggak yang C-nya 1? Ternyata keton itu nggak ada yang C-nya 1. Sehingga nggak ada gandengannya di sini. Kalau C-nya 2, ada CH3, ada C, ada O, ada H. Ini adalah asam asetat, anak-anak. Asam asetat atau asam cuka.
Kalau diturunkan sebagai aldehid, kata at dalam asam asetat diganti dengan aldehida, namanya menjadi asetaldehida. Kalau di tata nama ayupaknya dari kata etana, ana diganti menjadi anal, namanya menjadi etanal. Begitu. Itu kalau C-nya 2. Di keton, yang C-nya 2 juga nggak ada. Berarti di sini nggak ada semua. Nah, C-nya 3 sekarang. Kalau C-nya 3, itu dari kata asam propionat. Kata atnya diganti aldehida menjadi propional dehida. Kalau iopeknya juga tinggal nambah aja. Dari kata propana, ananya diganti dengan anal menjadi propanal. Begitu. Gampang ya memberi namanya untuk aldehid. Kemudian, tata nama yang kita gunakan sama, kayak alkohol ether kemarin, cenderung menggunakan yang tata nama ayupak. Karena ini harus hafal anak-anak dari mana asal senyawanya itu. Kalau nggak hafal, kita nggak bisa beri nama. Karena dasarnya adalah dari mana senyawa itu ditemukan. Kalau iupak mudah. C-nya 1, metana menjadi metanal. Kalau 2, etana menjadi etanal. Kalau 3, propana menjadi propanal. Begitu. Nah, untuk golongan keton itu dimulai dari atom karbon yang jumlahnya 3, anak. Karena karbonnya kan, gugus karbonnya kan harus di tengah-tengah. Itu munculnya di situ nanti ya. Kalau C-nya 4 kita tambah, 1, 2, 3, 4. Dari asam di dalam pisang, namanya asam butirat gitu ya. Kalau jadi aldehid namanya menjadi butiral dehida. Bukan butiran debu ya, tapi butiral dehida. Kalau ayupaknya dari 4 itu namanya adalah butanal. Insya Allah mudah untuk yang bagian ini. Sebelum tak lanjut golongan keton, apakah ada pertanyaan yang di golongan aldehid dulu? Silakan kalau ada pertanyaan. Oh enggak, terlalu mudah. Baik. Kalau keton dimulai dari sini, dari C3 ya. Nah ini, pasti kenal semua, yang cewek-cewek terutama. Namanya adalah pakai alkil keton, tata nama trivial. Alkil itu C yang di sebelah kiri karbonil dan di sebelah kanan karbonilanan. Ini sebagai gugus ketonnya. Ini adalah metil, ini adalah metil, karena ada 2, diawali dengan kata di menjadi dimetil keton. Memberi namanya gitu. Terus, kalau tata nama ayupaknya mudah. Ini C-nya 3, dari kata propana, ananya diganti dengan anon, berubah menjadi propanon. Nah, ketonnya di C nomor berapa? C nomor 1, C nomor 2, nomor 3, ininya di nomor 2, diawali dengan kata 2, sebagai penanda ikatan atau gugus karbonilnya. 2 propanon, begitu. Kalau dalam perdagangan, ini lebih umum dikenal sebagai golongan aseton. Ini aseton yang kita gunakan untuk membersihkan cat kuku gitu ya. Untuk membersihkan papan tulis itu juga bisa menggunakan golongan aseton ini. Memberi namanya kalau yang yang trivial tadi menggunakan alkil keton. Jadi ini ada alkil, ada ketonnya. Kalau ayupaknya, kata ana dalam alkana diganti dengan anon. Mudah. Itu yang C-nya 3. Kalau C-nya 4 juga ngikuti ya. Sebagai alkil ini namanya apa? C-nya 1. Metil. Metil. Kalau 2 ini? Etil. Etil. Kalau gitu nama trivialnya jadi apa? Etil sama etil disebut duluan mana, Mbak? Mas? Etil. Etil. Berarti namanya adalah etil disebut dulu, etil, metil, keton. Itu cara memberi nama. Kalau menggunakan tata nama trivial atau umum. Kalau iupak, ini C-nya ada berapa rantai karbonnya? 4. 4. Kalau 4 sebagai alkana namanya apa? Butana. Sekarang kalau sebagai keton, ananya diganti dengan anon, sehingga jadi apa, Rek? Anon. Butanon. Lah rangkapnya ini di nomor berapa? Gugus karbonilnya?
Di C keberapa? 2. Kedua, makanya diberi nama 2-butano. Begitu. Gampang ya? Nah, ini adalah tata nama untuk aldehid keton yang rantainya masih lurus, belum punya cabang. Nah, terus sekarang gimana kalau memberi nama yang ada cabangnya? Aturannya sebenarnya sama persis dengan yang kemarin. Golongan alkohol dan eter itu sama persis. Langkahnya pertama adalah kita tentukan gugus fungsinya dulu ya. Apakah dia sebagai keton atau sebagai aldehid. Kemudian kita tentukan rantai terpanjangnya. Kemudian kita beri nomornya. Baru kita beri nama strukturnya. Langkahnya sama persis. Kita ngambil contoh. Yuk, ini dulu. Golongan aldehid apa keton? Apa deh? Aldehid apa keton yang ini? Al-Fatihah gitu. Aldehid ya. Rantai karbonnya berapa? Rantai utamanya? 4. 4. Nah, khusus untuk aldehid, yang gugus CHO ini anak-anak, ini selalu menempati nomor 1. Jadi nggak bisa ditawar. Itu untuk aldehid ya. Karena dia ada di ujung, gugus CHO itu selalu di nomor 1. Sehingga ini nomor 1-nya, itu nomor 2-nya, nomor 3, nomor 4. Ada cabang? Di nomor berapa cabangnya ini? 3. 3. Berarti namanya pasti diawali dengan nomor 3. 3. Nama cabangnya apa? Metil. Metil. Namanya 4. 4 itu apa kalau sebagai aldehid? Butana, ananya diganti dengan anal menjadi apa? Butanol. Butanal. Berarti namanya adalah 3-metil butana. Begitu. Gampang ya? Yang ada cabang ya? Ini contoh pertama. Contoh kedua. Rantai utamanya berapa? 4. 4. Tetap sama, yang ini nomor 1 ya, nggak boleh berubah. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ada cabang. Cabangnya sama atau beda itu? Sama. Sama-sama, Bang. Sama-sama metil, tapi di nomor 2 dan nomor 3. Terus gimana memberi namanya? 2,3. 2,3? Dimetil butana. Dimetil butana. Nah, begitu. Ada yang ditanyakan cara memberi nama struktur ini? Tidak, alhamdulillah. Satu lagi contohnya. Ayo, ini rantai utamanya berapa? 4. 4 itu ada 2 kemungkinan, Mbak. Ini ke sini 4. Belok ke sini juga 4. Yang diambil yang lurus apa yang belok? Yang lurus. Kenapa yang lurus bukan yang belok? Harus tahu Karena nanti itu, Mister, cabangnya tuh. Betul, Mas. Nanti kalau kita ngambil yang belok ke sini, akan terbentuk cabang yang lebih kompleks. Itu dihindari, anak. Jadi sebisa mungkin, kalau membuat rantai utama, itu cabangnya adalah cabang yang sangat sederhana. Begitu. Kalau kita buat begini, cabangnya ada 3. Kalau kita buat begini, ini cabangnya C-nya 2, ini C-nya 1. Itu yang kita lebih pilih, anak. Yang lurus yang kita pilih. Tetap nggak berubah ya. Ini nomor 1 selalu. 2, 3, 4. Ini apa nama cabangnya yang ini? Nomor 3 itu. Metil. Kalau yang ini? Etil. Etil. Yang disebut dulu yang mana? Etil dulu. Di nomor berapa etilnya itu? 2. 2. Berarti namanya dari kata 2 etil, terus 3 metil. 3 metil, rantai utamanya 4. Butanol. Butanal, pinter. Nah gitu cara merinam. Simpel ya? Bisa ya? Itu yang golongan aldehid atau keton, aldehidnya, Nana. Sekarang kita masuk golongan keton. Ada begini. Rantai utamanya berapa? 5. 5. Nomor 1 yang kanan apa yang kiri? Kanan. Kenapa kok gak yang dari kiri, Mbak? Soalnya paling dekat sama gugus. Maksudnya. Luar biasa. Ini nomor 1, ini nomor 2,
3, 4, 5. Ada cabang di nomor berapa itu? 4. Berupa apa cabangnya? Metil. 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 Berarti namanya menjadi 4 4 metil. metil. Terus Pentanon. pentanon. Pentanonnya di nomor berapa ketonnya, Mas? 2. 2. Berarti namanya menjadi 4 metil kalau ditambahi 2 pentanon. Ini duanya nggak ada, tak tambahi aja ya. Biar nanti nggak bingung. Ini ditambahi 2. Nah, begitu. Termasuk yang ini. Kelupaan tadi malam nggak ditambahkan ini. Kita share screen lagi ya. Oh, oke, ketutup pisan. Ini struktur yang tadi. Untuk posisi keton tetap ditunjukkan anak-anak karena ini bisa di sini nanti ketonnya. Gitu ya. Kalau di sini nanti tidak lagi 2 pentanon tapi menjadi apa? 3 pentanon. Makanya angka 2 ini harus ditunjukkan. Coba struktur yang ini sekarang. Rantai utamanya berapa? 6, Mister. 6. Nomor 1 dari kanan apa dari kiri? Kanan. Kanan. Lebih dekat ini ya. Kalau dari kiri ketemunya 1, 2, 3, 4. Keempat karbonilnya. Kalau dari kanan karbonilnya ketemu nomor 3. Berarti cenderung dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada metil. Ada metil. Di nomor berapa aja? 2 dan 2 dan 5. berarti namanya menjadi 25. 25. Metil. Metil. Terus 3. 3 Heksanon. heksanon. Pinter. 2,5 dimetil 3 heksanon. Heksa itu 6 ya. Dari kata heksana, anonnya diganti dengan anon. Bagus. Yang ini terakhir, yuk. Untuk yang bercabang. Rantai utamanya berapa? 6. 6. Nomor 1 kanan apa kiri? Kanan. Kanan. Ada cabang sekarang, cabangnya tapi berbeda. Ini berupa apa? Metil. Metil. Yang ini berupa apa? Metil. Etil. Berarti memberi nama mana dulu? Metil dulu. Etil dulu. Di nomor berapa ini? 4. Berarti 4 etil, terus 2 metil. 2 metil. etil, terus ya? 3 heksanon. 3 heksanon. Pinter sekali. 4 etil, 2 metil, 3 heksanon. Gampang ya memberi nama struktur aldehid dan keton ya? Ya cuma gini, Rek, kimia itu sederhana. Tak buat yang sederhana dulu, nggak sampai yang kompleks aneh-aneh. Karena struktur itu yang ada di ujian ya sederhana, nggak sampai yang kompleks-kompleks. Ada yang perlu ditanyakan sampai tata namanya dulu? Enggak, alhamdulillah. Kalau enggak tak lanjut. Kayak alkohol dan ether, ternyata aldehid dan keton itu juga termasuk pasangan isomer gugus fungsi anak-anak. Nanti rumus molekulnya bisa sama. Kalau C-nya 5, berarti hidrogennya 10, ditambah O1. Dari rumus molekul ini kita bisa membuat dia sebagai golongan aldehid, kita juga bisa membuat sebagai golongan keton. Begitu. Nah, terus ada berapa jumlah isomernya untuk aldehid, berapa untuk ketonnya, kita nggak ada rumusnya. Harus benar-benar dicoba satu persatu. Kalau kita bentuk, ini jadinya, Rek. Yang kiri adalah sebagai aldehid, yang kanan sebagai keton. Ada berapa aldehidnya? Ada 4 struktur. Ketonnya ada berapa ketonnya? Ada 3. Cara buatnya sama, kita buat rantai lurus dulu. Kalau lurusnya sudah, kita potong 1C, dijadikan cabang. Berarti rantainya tinggal 4, cabangnya di sini. Terus cabangnya kita pindah. Terus kalau nggak bisa dipindah lagi, kita potong 1 cabang lagi. Tempatkan di sini, begitu ya. Yuk, yang atas, namanya apa ini? Yang paling atas.
C-nya kan ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 sebagai aldehid berarti namanya adalah pentanal, begitu, Re. Kalau yang ini, ada metil di nomor 2. Rantai utamanya tinggal 4. Berarti 2 metil butanal. Kalau yang ini, metilnya di posisi 3. Namanya menjadi 3 metil butanal. Kalau yang ini, rantai utamanya 3, 1, 2, 3. Cabangnya ada 2. Sama-sama di nomor 2. Berarti 2 dimetil propanal. Begitu cara membuatnya. Gampang kok. Kalau yang keton gimana? Ini ada 5, ketonnya di nomor 2. Berarti namanya adalah 2 pentanon. Kalau ini jadi apa? 3 pentanon. 3 pentanon. Kalau yang ini, Pak? Dari gambar atas C-nya dipotong 1, ditaruh di sini sebagai cabang. Namanya apa? 3 metil 2. 4 itu apa, Mister? Saya lupa. Butana. Jadi apa? 3 metil 2 butanon. Butanon. Pinter. Begitu, Mbak Maya. Jadi, sambil kita belajar isomer, sambil membuat strukturnya, kita juga belajar membuat tata namanya. Begitu ya, Nana ya? Buat isomer itu gampang kok. Kita buat rantai lurus, kita potong 1 cabang, dan sebagainya. Kalau yang keton, kita buat lurus, kita pindah-pindah ketonnya. Ketemu nanti posisinya. Kalau sudah nggak bisa dipindah gugus karbonilnya, baru nanti kita buat cabangnya. Wis ada notif, zoom-nya limited. Lanjut aja dulu ya, biar nutut waktunya. Limited soalnya. Ini untuk membedakan. Iki lho, lek orang kencing manis, pipisnya dites menggunakan veiling, nanti terbentuk warna ini. Nah, yang warna-warna ini dikenal sebagai merah bata. Lek pengen ngetes di sekolah bisa ini. Misalkan Mas Arya gitu ya. Mas Arya itu punya penyakit gula apa enggak? Kencing manis apa enggak? Ambil aja pipisnya Mas Arya. Terus diuji dengan veiling nanti. Lek pipisnya terbentuk kayak begini, berarti Mas Arya terduga mengalami apa? Kencing, manis, dan sebagainya. Ini untuk mendeteksi anak-anak. Bahwa untuk aldehid dan keton itu bisa dibedakan dengan 2 cara ini ya. Cara pertama menggunakan veiling, tembaga 2 oksida, akan diendapkan menjadi endapan merah bata. Yang ini, tembaga 1 oksida. Dari Cu12 diubah menjadi Cu+. Awalnya aldehid, aldehidnya dioksidasi menjadi asam karboksilat. Yang bisa bereaksi dengan veiling itu hanyalah senyawa aldehid. Yang keton tidak bisa. Jadi mudah ya untuk membedakannya ya. Cukup menggunakan veiling. Kalau veilingnya ada, terus punya reagen lain, nah ini jarang sekolah punya yang ini. Karena mahal ini ya. Per gram bisa mencapai 100.000 ke atas. Menggunakan pereaksi tolerance istilahnya. Ada peraknya, Rek, maka ini mahal. Peraknya itu harus dilakukan di dalam amonia. Nah, reaksinya nanti Ag plusnya akan direduksi menjadi Ag yang berupa cermin perak ini. Kalau dipanaskan gugus aldehid itu dengan tolerance, peraknya itu nempel di sini, Rek. Akan nempel di permukaan dalam dari tabung reaksi. Tabungnya jadi tertutup, membentuk cermin begitu. Jadi kayak cermin yang kalian miliki tinggalan limbah atau apa, yang belakangnya hitam perak itu ya kayak begini cara membuatnya. Jadi kaca itu direndam di larutan aldehid, baru nanti direaksikan dengan tolerance-nya. Itu ya. Yang bisa bereaksi dengan tolerance, yang bisa bereaksi dengan veiling, itu hanyalah golongan aldehid. Sedangkan keton itu tidak bisa. Ini salah satu cara membedakan antara golongan aldehid dan golongan keton. Ada lagi enggak caranya? Ternyata ada. Kalau tadi ini tergolong reaksi oksidasi ya, karena dari aldehid menjadi asam karboksilat, yang ini masuk golongan reaksi reduksi. Menggunakan katalisator litium aluminium hidrida. Ini garam rangkap istilahnya ya. Aldehid
Kalau direduksi menjadi alkohol primer. Kalau keton menggunakan natrium tetraborat namanya ini, tetraborat itu menjadi alkohol sekunder. Aldehid jadi alkohol primer, kalau keton jadi alkohol sekunder. Reaksi oksidasinya, aldehid itu bisa dioksidasi jadi asam karboksilat, tapi keton nggak bisa dengan oksidator biasa, anak. Tapi harus menggunakan oksidator yang sangat kuat, misalkan kalium permanganat, baru menghasilkan 2 asam karboksilat yang berbeda. Satu keton menghasilkan 2 asam karboksilat yang berbeda. Nah, ini reaksi reduksi, ini reaksinya oksidasi. Pas, selesai begitu ya.